Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dan pengembangan sistem. Yang pertama, mengenai pengertian akuisisi sistem. Akuisisi sistem adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Yang kedua, tahap pengembangan sistem. 1. Perencanaan atau investigasi. Phase awal dalam pengembangan sistem informasi baru atau modifikasi sistem informasi lama. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah spesifik yang ingin dipecahkan atau opportunity yang ingin diraih. Langkah-langkah investigasi: meninjau sistem investigation request atau system request. Sistem request menyajikan ringkasan singkat tentang kebutuhan bisnis dan menjelaskan bagaimana sistem yang mendukung kebutuhan tersebut akan menciptakan nilai tambah. Yang kedua, identifikasi dan perekrutan ketua dan anggota tim investigasi. Bertugas mengumpulkan dan menganalisis data, menyiapkan laporan investigasi, dan mempresentasikan hasilnya kepada tim pengarah proyek. Menentukan anggaran dan jadwal investigasi termasuk daftar dan milestone aktivitas yang harus diselesaikan. Melakukan investigasi, definisi dan cakupan masalah yang dijelaskan dalam sistem request, gambaran umum kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi sistem. Selanjutnya, melakukan feasibility analysis awal, menyiapkan draft laporan atau project plan yang berisi rangkuman hasil investigasi sistem. Review hasil investigasi dengan tim pengarah. Laporan investigasi sistem ditinjau bersama tim pengarah untuk mendapatkan masukan dan nasihat yang digunakan untuk menyelesaikan laporan investigasi sistem. Selanjutnya, mengenai tahap pengembangan sistem. Yang kedua, analisis. Penekanan dari analisis sistem adalah pada 1. Mengumpulkan data pada sistem yang ada. Yang kedua, menentukan persyaratan untuk sistem baru. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif dalam batasan yang ada. Yang keempat, melakukan analisis beberapa alternatif solusi. Langkah-langkah analisis. 1. Pembentukan tim serta menentukan anggaran dan jadwal kegiatan analisis sistem. Yang kedua, mempelajari sistem berjalan, bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dan memeriksa masukan, keluaran, proses, keamanan dan kontrol, dan kinerja sistem saat ini. Dapat menggunakan metode GAD, observasi langsung, atau survei. Ketiga, menentukan dan memprioritaskan kebutuhan sistem. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi alternatif. Tim analisis harus berpikir kreatif dan mempertimbangkan beberapa opsi solusi sistem. Yang kelima, melakukan analisis kelayakan mendalam untuk setiap solusi kandidat. Yang keenam, analisis sistem diakhiri dengan laporan analisis sistem, format yang meringkas temuan dari fase ini. Yang ketujuh, selanjutnya, laporan analisis sistem disajikan kepada tim pengarah proyek dengan rekomendasi untuk berhenti, merevisi atau melanjutkan proyek pengembangan sistem. Proyek sponsor dan steering committee harus secara resmi menyetujui setiap perubahan. Tahap pengembangan sistem yang ketiga yaitu perencanaan desain sistem, menciptakan satu set spesifikasi teknis yang lengkap yang dapat digunakan untuk membangun sistem informasi. Langkah-langkah perancangan. 1. Pembentukan tim serta menentukan anggaran dan jadwal kegiatan perancangan sistem. Merancang user interface. Yang kedua, merancang sistem keamanan dan kontrol. Yang ketiga, keamanan dan kendali harus dikembangkan untuk semua aspek sistem informasi, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, sistem database, telekomunikasi, dan operasi internet. Yang keempat, merancang pemulihan bencana atau DRP, yaitu dokumentasi proses untuk memulihkan aset sistem informasi.
Suatu organisasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan fasilitas jika terjadi bencana. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.